warahmatullahi wabarakatuh. Saya Telia Hamidani dengan NIM 18 19 10 50 10 13, mahasiswa dari program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Di sini, saya akan membahas manajemen risiko sumber daya lahan terkait bencana tanah longsor di Gunung Kapur, Kecamatan Puger, Kabupaten Bogor. Yang pertama-tama, saya akan membahas identifikasi kawasan lokasi studi yang saya ambil. Kecamatan Puger adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Puger ini dikenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Kecamatan Puger ini terdiri dari 12 desa, di mana salah satu desanya itu merupakan lokasi industri semen PT Semen Imasjo Asean. Desa yang dimaksud adalah Desa Puger Wetan, di mana luas Desa Puger Wetan sendiri itu seluas 4,31 km persegi atau 5,86% dari luas Kecamatan Puger dengan ketinggian 8 meter dari permukaan laut. Dari data Kecamatan Puger dalam angka tahun 2020, banyaknya curah hujan di Puger Wetan yaitu 709 mm persegi selama 33 hari. Rata-rata curah hujan Puger Wetan sendiri adalah 21,48 mm persegi yang termasuk rata-rata tertinggi dari seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Puger. PT Semen Imasjo Asiatik adalah perusahaan semen berskala besar yang sepenuhnya dimiliki oleh Hongxi Holding Group berkolaborasi di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Konstruksi proyek pertama dimulai pada November tahun 2018 dan selesai, serta dimulai dioperasikan pada bulan Mei tahun 2020 dengan kapasitas produksi semen tahunan skala besar 3 juta ton. Proyek ini adalah proyek pertama yang diinvestasikan dan dibangun oleh Hongxi Group di Indonesia. Berdasarkan informasi di tahun 2013, pabrik semen tersebut rencananya mendapat konsesi lahan pengelolaan seluas 41 hektar di kawasan Gunung Kapur Greden dengan ketinggian 80 meter. Rumusan masalah pada bahasan kali ini yaitu beberapa waktu lalu terdapat bencana longsor di Batu Kapur Gunung Sadeng seluas 152 hektar. Kapur yang digunakan sebagai bahan baku industri semen yang ada di Kecamatan Puger sendiri itu mengalami longsor. Berdasarkan berita dan isu yang terjadi, apa saja sumber atau faktor yang mempengaruhi dan bagaimana analisisnya serta alternatif yang diberikan sebagai upaya penanganan agar tidak banyak kerugian yang didapatkan. Kemudian industri semen ini itu seharusnya memberikan dampak yang positif, namun aktivitas penambangan batu kapur Gunung Sadeng yang dilakukan dari pagi hingga malam dengan menggunakan alat-alat berat tersebut justru menimbulkan suara yang mengganggu lingkungan sekitar. Manajemen risiko dan terkait dengan sumber daya lahan. Manajemen risiko bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan yang mencari dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan penanganan tindakan atau measure, pencegahan preventif, pengurangan mitigasi, persiapan respon darurat dan pemulihan. Tujuan dari manajemen risiko bencana sendiri yaitu mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat dan negara. Selanjutnya, mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam. Beberapa waktu lalu di tahun 2019, kawasan khas Gunung Sadeng ini yang berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember mengalami longsor. Sumber atau faktor yang mempengaruhi risiko longsor tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, Gunung Sadeng termasuk dalam kawasan lahan khas, kemudian kurangnya tanaman atau vegetasi hidup serta adanya perubahan iklim. Gunung Sadeng
termasuk dalam kawasan lahan kars, yaitu lahan batu gamping. Biasanya dijadikan lahan yang kurang subur untuk pertanian, serta terjadi erosi dan tanah longsor, serta rentan dengan pori-pori aerasi yang rendah. Hal inilah yang merupakan faktor terjadinya tanah longsor yang sebelumnya terjadi. Pemanfaatan lahan sebagai lokasi penambangan kapur sebagai bahan baku pembuatan semen itu mempengaruhi terjadinya longsoran batuan karena adanya aktivitas pengurukan yang dilakukan secara terus-menerus. Longsor terjadi di daerah pertambangan karena curah hujan yang tinggi, pemiringan lerengnya, jenis tanah, dan faktor geologinya atau batuan penyusunnya. Pada dasarnya, longsor akan terjadi pada suatu batuan yang bersifat padat air yang umumnya terdapat di pegunungan maupun perbukitan kapur dengan suatu pemiringan lereng yang sedang maupun terjal, di mana hal tersebut terjadi pada saat musim hujan dengan curah hujan berkualitas tinggi. Berdasarkan identifikasi kawasan sebelumnya, lokasi industri semen ini memiliki rata-rata curah hujan tertinggi di Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor sendiri. Menurut Marianto, kawasan kars merupakan daerah yang sangat tidak menguntungkan bagi kebanyakan tumbuhan. Terlihat dari kondisi tanah yang tipis, unsur hara yang terbatas, air yang sangat terbatas, cuaca yang kurang bersahabat, kondisi panas terutama pada musim kemarau. Oleh karena itu, pada perbukitan kapur jarang terdapat vegetasi seperti rumput liar dan tidak adanya vegetasi berakar kuat dan dalam, maka kawasan pegunungan kapur akan rawan terjadi suatu longsoran bebatuan. Berikutnya terkait analisa manajemen risiko. Gunung Saden yang biasanya dikenal sebagai area gunung kapur atau gamping yang letaknya berada di Desa Gledeng, di mana pegunungan ini merupakan tempat dilakukannya suatu kegiatan pertambangan dan masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai penambang batu kapur di sana. Kegiatan pertambangan yang terjadi pada lahan perbukitan maupun pegunungan gunung kapur Saden pastinya akan mengubah struktur lahannya. Kegiatan pertambangan yang dilakukan baik secara tradisional maupun karena adanya kegiatan industri dari pabrik semen tadi telah menyebabkan banyaknya permasalahan pada kawasan tersebut dan akan mengakibatkan timbulnya degradasi lahan. Selain dari kegiatan penambangan maupun perubahan pada iklim, longsor juga terjadi karena adanya gerakan pada masa batuan, di mana terdapat material yang terlepas karena pengaruh dari proses pelapukan yang nantinya akan menuruni lereng. Gaya berat pada material tersebut yang akan mengakibatkan suatu pergerakan yang terjadi karena tidak terlepas dari pengaruh kandungan air, di mana air akan menjadi penambah besar kecilnya suatu gerakan dan mempermudah gerakan pada batuan tersebut. Adanya pengikisan yang terjadi struktur dari batuan yang kurang atau tidak kompak, maka akan munculnya suatu retakan-retakan pada batuan yang sudah tidak memiliki struktur yang kompak itu, maka batuan tersebut akan menjadi lembab karena adanya tekanan udara yang masuk ditambah dengan retakan yang terjadi akan membuat air juga masuk ke dalam. Dampak dari adanya kegiatan pertambangan di kawasan kars menurut Aci, yaitu terjadinya degradasi jumlah air yang tersimpan sebagai komponen rembesan pelorongan dan sungai bawah tanah. Hal ini terjadi karena hilangnya bukit kars mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku waktu tunda terhadap hujan puncak pada puncak-bukit mata air maupun sungai bawah tanah. Jika permukaan bukit kars ditambang, maka siklus hidrologi yang terdapat di dalam sistem kars akan terganggu termasuk fungsi kars sebagai penyerap karbon dioksida secara alamiah yang dapat mengurangi dampak dari pemanasan global. Namun, penyerapan ini dapat diganggu karena adanya proses penambangan batu gamping yang dilakukan oleh masyarakat dan industri semen tersebut. Perubahan iklim yang terjadi akan menimbulkan longsoran pada batu gamping karena adanya proses karstologi. Pegunungan Saden terletak di daerah tropis, di mana yang seharusnya iklim kapur sangat
dalam penyerapan karbon dioksida pada skala global. Hujan yang terjadi merupakan satu elemen penting untuk terjadinya suatu proses karstifikasi. Semakin tingginya curah hujan, maka semakin intensif juga proses karstifikasinya. Proses karstifikasi dapat terjadi jika di kawasan tersebut terdapat batuan yang mudah larut, jika terkena air permukaan, kompak, dan memiliki banyak rongga atau retakan-retakan pada permukaan batuannya. Proses karstifikasi juga dapat terjadi apabila curah hujan yang cukup dan adanya pengangkatan batuan pada ketinggian yang memungkinkan untuk terjadinya perkembangan sirkulasi air atau drainase yang terjadi secara vertikal. Perubahan yang terjadi akan menimbulkan terjadinya longsoran pada kawasan karst tersebut. Kawasan pegunungan karst yang mengalami proses pengurukan sendiri memiliki ketinggian 91,8 meter dengan kemiringan tebing 41,8. Longsoran terjadi disebabkan karena kontur pada batuan kapur atau gamping yang berada di pegunungan Sadeng adalah batuan yang berupa hasil endapan dari organisme laut, di mana batuan dengan karakteristik tersebut yang nantinya akan menyebabkan retakan pada batuan kapur akibat adanya air permukaan. Batuan gamping merupakan batuan yang bersifat reaktif terhadap air, terutama pada air hujan yang mengandung karbon dioksida dan terkontaminasi dari adanya udara maupun hasil pembusukan zat organik yang terdapat pada permukaan tanah. Batu gamping atau batuan kapur yang terkena air permukaan akan berubah menjadi agak kehitaman. Jika terjadi secara terus-menerus, maka batuan tersebut akan terdapat rongga-rongga yang nantinya pada bawah batuan akan semakin terkikis dan tidak akan mampu untuk menahan, sehingga terjadilah longsoran di Gunung Sadeng tersebut. Pada geologi lembah Jember Jawa, Gunung Sadeng termasuk dalam kawasan yang di dalamnya terdapat formasi batuan gamping terumbu, di mana batuan tersebut bersisipan dengan seleksi batu gamping dan batu gamping tufan. Kondisi tersebut mengharuskan penambang batuan harusnya melakukan penambangan dari batuan yang berada di atas terlebih dahulu, lalu menuju ke bagian bawah. Jangan menguruk di bagian mulai dari bawah karena kondisi batuan gamping di Gunung Sadeng memang kurang bagus dan tidak cocok untuk dilakukannya kegiatan pertambangan. Penambang dan industri harus tetap memperhatikan bagaimana kestabilan bangunan air yang ada, sehingga longsor di kawasan pegunungan Sadeng dapat diminimalisasikan. Sosialisasi untuk masyarakat yang bekerja sebagai penambang perlu mengetahui tentang lokasi penambangan dengan baik dan bagaimana cara mengambil batuan yang harus dikeruk mulai dari atas agar longsor tidak terjadi lagi di area penambangan tersebut. Selain itu, perlunya pemantauan di sekitar penambangan agar dapat mengetahui daerah dengan tingkat bahaya longsor yang terjadi. Kemudian, perlu dilakukannya penyelidikan pada kawasan karst tersebut dengan maksud untuk mengetahui apa yang menyebabkan batu gamping pada Gunung Sadeng itu kurang baik untuk ditambang. Berikutnya alternatif penekanan. Kegiatan pertambangan yang ada tentunya merusak lingkungan sekitar. Maka perlunya kegiatan gotong royong untuk saling menjaga lingkungan Gunung Sadeng seperti mengembalikan kembali tanah yang sudah dikupas atau yang sudah digali ke tempat semula agar vegetasi bisa tumbuh kembali dan berfungsi sebagaimana mestinya agar penambangan batu kapur bisa terus berlangsung dan bisa dinikmati generasi yang akan datang. Keikutsertaan pemerintah dalam menjaga kelestarian Gunung Sadeng agar masyarakat kecamatan itu tidak hanya merasakan manfaat ekonomi saja, namun juga manfaat lingkungannya. Contohnya memberikan penyuluhan kepada warganya yang bekerja sebagai penambang agar dapat mengetahui bagaimana menambang yang benar dan tanpa harus merusak lingkungan. Kemudian perlunya penyelidikan agar pertambangan yang terjadi tidak memberikan dampak yang berbahaya bagi para pekerja, serta perlunya mencari vegetasi yang mampu untuk hidup di tanah karst dan memiliki akar yang kuat sehingga longsor yang terjadi masih dapat ditahan oleh akar dari vegetasi tersebut. Pemerintah juga harus mampu untuk memberikan pengertian yang lebih karena jika gunung kapur terus dikeruk, maka
Di masa depan, masyarakat akan kehilangan pekerjaan dan tidak ada lagi bentang lahan pegunungan khas lagi di Kabupaten Luwu. Berikut adalah sumber pembahasan materi yang saya gunakan dalam video kali ini. Ya, mohon maaf apabila pembahasan yang saya sampaikan itu kurang lengkap atau tidak tepat dan bahkan salah. Silakan beri saya masukan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Saya juga minta maaf apabila terdapat kesalahan kata selama penyampaian materi tadi. Terima kasih. Dadah. Menurut Ibnu Yanto, menurut Marianto, satu elemen penting untuk terjadinya suatu proses klastifikasi. Semakin tingginya curah hujan, maka kawasan tersebut semakin 오늘 어떤 일이 내게 있었던지 날개 달고 하늘 높이 날아오르려고 준비해 오늘은 색다른 새로운 날이기에 그래 말고 틀린 건 없어 인생의 선택진 하나라기보다 이전에 비웃어 시원한 바람 타고 달아 자유롭게 유엔 I surfing in the rhythm 이건 느낌 so cool